Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah yang pertama tadi dengan bahasan yang berbeda, yaitu rice transplanter, yaitu mesin transplanter untuk tanaman padi. Mengapa terciptanya mesin transplanter ini? Karena yang jelas petani kesulitan mencari tenaga untuk menanam, karena tenaga menanam mayoritas adalah kaum perempuan, sedangkan sekarang kaum perempuan sudah bisa mencari pekerjaan alternatif, ya, sehingga kesulitan petani untuk mencari tenaga kerja tersebut. Dan kebanyakan yang sekarang, perempuan yang sekarang adalah sebagian bekerja sebagai TKI di luar negeri, dan sebagian besar juga menempuh pendidikan tinggi, sehingga sulit kalau kembali untuk mau mengisi sektor pekerjaan menanam padi ini, sehingga petani kesulitan. Kemudian para ahli menciptakan tenaga alat, yaitu rice transplanter. Ada beberapa macam rice transplanter, ya, berdasarkan sumber daya penggeraknya. Ada yang digerakkan adalah pertama manual operated transplanter, sumber dari tenaga manusia. Animal driven transplanter, sumber tenaga dari hewan. Traktor mounted transplanter, sumber daya penggeraknya berasal dari traktor yang merupakan unit terpisah dari transplanternya. Self propelled transplanter, yaitu transplanter yang unit penggeraknya menjadi satu kesatuan unit dengan alat penanamnya. 2. Menurut macam persemaian yang digunakan, transplanter dibagi menjadi 2. Yang pertama, root wash seedling. Apabila dalam penggunaan transplanter, persemaian harus melalui pencucian akar dengan air sampai bersih dari tanah, dan cara ini dilakukan dengan cara tradisional dan memakan waktu cukup lama sehingga tidak banyak dikembangkan. Jadi bibitnya itu berasal dari bibit yang ditanam di pembibitan di sawah, ya. Seperti biasa petani menanam padi untuk pembibitan. Kemudian yang berikutnya soil bearing seedling atau mat seedling. Alat bibit ini tidak perlu dicuci, tanah dibiarkan melekat pada perakaran persemaian. Cara ini membutuhkan pembuatan persemaian khusus, yaitu benih disebar pada kotak persemaian yang mempunyai ukuran tertentu yang disesuaikan dengan seedling tray atau transplanter. Nah ini, ya. Ini persemaian dibuat kotak-kotak seperti dapok ini, ya. Ini bisa disemaikan, ditumbuhkan di sawah atau mungkin di dalam atau di rumah, ya. Ini karena pengendaliannya lebih mudah, perawatannya dan sebagainya, karena tidak perlu diairi air mengenang, tapi cukup disemprot airnya, ya. Ini lebih praktis, ya. Baik itu pengambilan bibitnya, kemudian sampai membawa ke mesinnya, itu sangat sederhana sekali. Ini bentuk dapok atau tray-nya, ya. Kemudian bagian-bagian transplanter. Ada traveling device yang berfungsi untuk menggerakkan transplanter ke kanan dan ke kiri. Ini bergerak untuk menyiapkan bibit yang bisa diambil oleh feeding fork, ya. Kemudian ada feeding device yang terdiri dari seedling tray, berfungsi sebagai tempat meletakkan persemai yang akan ditanam. Kemudian ada seedling stopper, berfungsi sebagai alat penahan persemaian yang terdapat pada seedling tray. Kemudian ada seedling feeding pole untuk menggerakkan seedling tray ke kanan dan ke kiri, pengambilan persemaian merata. Jadi ini digunakan untuk bergerak ke kanan ke kiri sesuai dengan kebutuhan
yang dibutuhkan oleh alat penanam tersebut. Kemudian ini bagian yang terpenting, planting device terdiri dari planting arm berfungsi menggerakkan garbu penanam atau planting fork. Jadi itu menggerakkan planting arm untuk menggerakkan garbu penanam atau planting fork. Ada juga planting fork sebagai alat pengambil bibit penanam bibit pesemen dari seedling tray. Kemudian ada operating device adalah alat pengendali operasi terdiri atas motor, kopling, gas, persneling, rem dan lain sebagainya. Nah ini bentuk planting forknya. Ya. Ini planting armnya yang menggerakkan ini planting fork. Jadi planting arm menggerakkan planting fork. Planting fork ini digunakan untuk mengambil bibit dari tray ini, dari meja penanam atau tray ini. Ya. Kemudian setelah diambil, ini menggerakkan, dibenamkan ke tanah. Mengangkat, kemudian mengambil, dibenamkan ke dalam tanah. Jadi prinsipnya sama untuk semua peralatan mesin transplanter ya, untuk bibit padi ini fungsi yang sangat penting karena sangat menentukan sekali. Apabila ini ada gangguan maka penanaman tidak bisa serempak, tidak bisa sesuai dengan harapan. Nah ini walaupun ini sederhana, planting fork itu harus ada alat tangkai penanam, tangkai untuk mengambil bibit kemudian dibenamkan. Kemudian yang menggerakkan adalah planting armnya. Ini bergerak berdasarkan ini jarak tanam, juga berdasarkan gerakan daripada roda ini. Ini sangat tradisional sekali ya. Nah ini ya. Alatnya sederhana seperti ini. Nah. Kemudian alat tanam padi manual terbalang khusus digunakan untuk lahan pertanian kering yang dalam operasional khusus untuk menabar biji padi di lahan kering. Jadi padi itu bisa ditanam dengan bibit dan ada juga yang ditanam dengan benih. Namun benih itu harus disemaikan terlebih dahulu. Kira-kira diperam 1 malam sudah cukup, keluar putih kuning sekecil itu aja sudah cukup untuk menanam. Kemudian ditaruh di alat penanam benih ini. Nah ini alat mesin transplanter yang sudah menggunakan mesin ya. Ini ada mesinnya tapi masih didorong, manusianya masih di bawah, artinya manusianya masih, tenaganya masih berkelepotan dengan ini, dengan lumpur ini ya. Nah ini juga sama ya, alat transplanter untuk tanaman bibit padi. Kemudian ada juga nanti yang ini bagian-bagiannya. Ini yang disebut dengan meja penanam tray bibit. Ini tempat penyimpanan benih. Jadi kalau di sini habis maka diambilkan benih dari sini, ditaruh di sini ya, ditaruh di meja penanam ini. Ini pengarah, ini pengemudi atau pengarah jalannya daripada traktor ini tali starter, mesin penggerak, roda sirip, pelampung, floating skid ini digunakan untuk agar tidak tenggelam alat tersebut. Ini transmisi, lengan tanam planting arm, ini ada juga tadi planting armnya ya. Kemudian ini handle yang ada di belakangnya, handle pengendali. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, ini tuas gas, ini meja penanam, ini pengaturan operasional, kecepatan dan sebagainya, kopling penanaman untuk menggerakkan, cuk ini digunakan untuk starter ya. Kemudian ada handle off on, handle-nya itu untuk menggerakkan dan menghentikan mesin. Ini ada kopling belok kanan belok kiri ya. Kalau belok kanan berarti dipijit yang kanan, kalau belok kiri dipijit yang kiri. Maka roda yang sebelah kiri akan berhenti dan kanan akan bergerak sehingga beloknya ke kiri. Ini
jumlah pengambilan bibit, mengatur jumlah pengambilan bibit, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ini yang mengatur kedalaman tanam. Kemudian yang ini pelampung. Nah, ini masih manusianya masih di belakang ya. Tapi ini sudah ada pengendalinya. Pengendalinya bisa naik di atas. Ini juga demikian. Sudah ada tempat duduknya. Ini tanamannya di belakang, pengemudinya di depan. Kalau ini pengemudinya masih di belakang ini. Nah, seperti ini. Ini masih yang model-model lama, yang model baru sudah lebih canggih lagi. Ini di belakang, ya. Ini juga di belakang. Jadi arah nanamnya adalah ke depan. Ya. Kalau ini arahnya juga ke depan, tapi penanamnya ada di belakangnya. Kalau ini pengemudinya ada di depannya. Ini juga demikian, ada di depannya. Nah, kalau ini alat penanam transplanter untuk sayur-sayuran. Ya. Jadi masih menggunakan tenaga manusia untuk memasukkan bibit ke dalam lubang. Nanti lubangnya langsung karena ada alat membuat lubang, nanti jatuh tepat di lubang tersebut. Ini digunakan untuk menanam sayur-sayuran yang berupa bibit sayur. Ya. Ini sama juga. Ya, ini juga sama juga, ya. Ini alat penanam bibit, ini juga alat penanam bibit. Nah, ini alat penanam sederhana yang digunakan untuk menanam bibit sayur-sayuran. Alat ini apabila ditancapkan, makan masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau ini ditarik, tuasnya ditarik, maka ini akan mengembang seperti ini. Ujungnya akan mengembang, maka tanah yang di bawah akan terbentuk galian, kemudian bibitnya dimasukkan. Ini digunakan untuk menanam bibit sayuran yang jelas mungkin luasnya tidak begitu luas karena ini untuk untuk lahan-lahan yang sempit. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi ditancapkan, kemudian bibit dimasukkan, ya, kemudian ditarik, maka bibit tersebut sudah nancap dalam tanah. Kemudian mengenai tugas, Anda bisa mengirimkan di WA group, ya. Jadi ini dikerjakan, kemudian di WA ke WA group. Saya kira begitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA aja, WA Japri atau WA group, ya. Saya kira itu. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.